Nasar dan Musdalifah. Setelah melalui persidangan yang panjang, hari ini majelis hakim memutuskan gugatan perceraian yang terlayang ke pengadilan. Musdalifah mengaku akan menghadapi keputusan itu dengan hadir di pengadilan, sementara Nasar memilih mewakilkannya ke kuasa hukum dan memilih terbang ke Arab Saudi menemui wanita pujaannya. Sepertinya sudah tidak ya, karena mungkin endingnya harus seperti ini. Jadi aku juga sudah bilang sama anak-anak, ini udah jalan yang terbaik buat mama. Insya Allah aku hadir, mudah-mudahan aku sehat, minta doa yang terbaik. Insya Allah aku siap hadir. Karena kan itu kan aku minta sama lawyer aku juga, itu pemutusan aku, biar nggak berkepanjangan lagi. Enggak, karena kalau datang belum tentu selesai juga. Nggak datang aja nggak selesai, apalagi datang kan nanti geruak nanti ini. Wah, ruwet. Rencananya kalau cukup dari Singapura nanti, kalau cukup langsung ke sana. Untuk tahap 2, kejaksaan itu pada tanggal 7 September. Itu panggilan pertama. Dan saya kirim surat bahwa saya lagi sakit dan berobat di luar negeri. Mereka manggil lagi 2 hari kemudian, gitu, tanggal 9. Mau buru-buru gitu, karena saya tahu mereka khawatir saya pra-peradilan. Kemudian mereka mengadakan sayembara berhadiah menemukan. Dan ini akan menjadi satu persoalan baru. Lebih lanjut, Farhad menilai proses hukum yang tengah dijalaninya sebagai kekanak-kanakan. Pasalnya, pihak Dhani beserta kuasa hukumnya mengejek dan mengecilkan dirinya. Geram dengan pernyataan Farhad dan terlebih 14 tweetan baru pasca ditetapkan sebagai tahanan kota, hari ini pihak Dhani mengajukan permohonan tahanan badan untuk Farhad ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Bukan lagi proses hukum, penegakan hukum, tapi proses ejek-mengejek. Jadi kalau kita lihat pengacara itu kan harusnya kan mendamaikan dengan bahasa yang sopan, tapi dia sangat kasar sekali. Nah, proses inilah menurut saya proses kekanak-kanakan yang saya anggap bukan kasus kecil, tapi kasus anak kecil yang mengecilkan orang aja kecil. Mulai anak kecil, anaknya Ahmad Dhani yang ditantang bertinju dengan saya, nantang kalau tidak saya. Mulai pengacaranya yang mengecil-ngecilkan yang kayak anak kecil juga menurut saya. Jadi saya sekarang fokus pra-peradilan ketiga tetap saya daftarkan minggu ini. Ya, mudah-mudahan Kejaksaan Tinggi bisa menunda dulu persidangannya dulu sampai selesai pra-peradilan kami. Walaupun handphone yang digunakan untuk melakukan tindak pidana waktu di Polda sudah disita, tapi dia bisa menggunakan handphone lain, bisa menggunakan akun Twitter yang sama untuk kembali melakukan tindakan pelanggaran hukum yang sama. Oleh karena itu kita minta kepada Kejaksaan Tinggi DKI untuk melakukan tahanan, mencabut tahanan kota untuk ditetapkan sebagai tahanan badan, agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan bullying kepada klien kami. Kira-kira itu. Jika kubu Dhani hari ini melenggang ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Farhad tentu tidak tinggal diam. Sudah matang dalam perencanaan pemilik gelar doktor hukum tersebut untuk mengajukan pra-peradilan ketiga. Farhad sekali lagi ingin membuktikan bahwa kicauan dirinya di Twitter bukanlah fitnah melainkan fakta. Dengan demikian, proses hukum terhadap dirinya ditangguhkan atau bahkan dihentikan. Karena kemarin kan kurang pihak, kita buktikan dulu bahwa sebenarnya kata-kata itu bukan fitnah, itu fakta. Bahwa yang menyatakan Dhani bangkrut itu bukan saya, tapi media, dan Dhani mengakui dia sudah kehabisan uang. Kalau nggak ada omongan dari saya, mungkin tidak akan ada santunan sebaik atau continue seperti saat ini. Kedua, kalau tidak ada anaknya Dhani menantang dan mengatakan saya mungkin ada ejek-mengejek. Ketiga, apabila Dhani tidak mengancam dengan cara-cara kasar, cara-cara hukum rimba, saya nggak mungkin akan menghadapi.
Hanya saja di tengah kepercayaan diri yang tidak pernah surut, Farhat terkesan tidak siap menghadapi proses hukum yang tengah berjalan. Dirinya sudah minta maaf dan harusnya sudah selesai. Namun yang membingungkan adalah, baik tweet maupun pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Farhat hingga saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan layaknya seseorang yang menyadari kesalahannya dan mengharapkan pengampunan. Dan selama ini saya menganggap sudah selesai. Makanya saya tidak terlalu melaporkan Dhani. Tapi ternyata kita baik, ini orang nggak bisa. Yang saya hadapi ini ketika saya katakan ibu saya mau berangkat lagi ke luar negeri, mereka bilang nggak usah hadapi. Yang kamu hadapi ini udah bukan manusia tapi jin yang tidak punya rasa pemaaf, tidak punya rasa teduh hati, hanya kerjanya menghantam-hantam. Biarkan aja. Ya kamu hanya hadapi dengan kesabaran. Saya jalani, saya telepon polisi. Sebelum pada saat saya sampai di tanah air, saya mau datang besok. Mereka udah nunggu di kantor saja, biasa. Dengan dia legowo, dia merasa bersalah, orang akan menghormati dia. Tapi makin dia berbuat seperti ini, makin dia bangga menjadi tahanan kota, orang makin muak melihat kelakuannya begitu. Kenapa? Lu udah tahu salah, nggak usah lawan lagi. Ini Ahmad Dhani di mana-mana sudah bendera udah berkibar. Jadi istilahnya Ahmad Dhani sudah menang ya 2-0. Terus saya juga udah dimaafkan sama keluarga korban, tapi kan dulu kan tetap masuk pengadilan. Nah, itulah hukum Indonesia. Berada di pusaran tersangka dan bayang-bayang jeruji besi, Farhat meradang. Menurutnya, yang pantas dipenjara bukanlah dirinya, melainkan Ahmad Dhani. Kalau bicara tentang penegakan hukum, yang harus dipenjara itu bukan saya, Ahmad Dhani yang harus dipenjara. Kalau di luar negeri sana, bapaknya juga ditangkap. Kalau anaknya dikasih kunci mobil, nabrak orang mati. Nah, perhitungan, ini merupakan contoh kelinci, ini kelinci percobaan Ahmad Dhani. Artinya penegakan hukum siapa yang menghina, siapa yang menghujat akan dipenjara. Dhani menghina dan menghujat saya. Dhani juga harus dipenjara. Mungkin belum saat ini, tapi tunggu waktunya. Ya kita berharap tahanan kota ini tidak kurang ajar gitu kan. Karena kan tahanan kota kan harusnya tidak boleh kurang ajar gitu. Nah, ini kan ada tahanan kota yang kurang ajar. Dengan status tersangka tahanan kota dan tambahan permohonan tahanan badan kubu Dhani hari ini benar-benar membuat Farhat terpojok. Tak terima dengan semua kenyataan pahit tersebut, Farhat berjanji suatu saat nanti bakal membalas semuanya. Dan kami minta pihak kepolisian juga untuk menyidik secara profesional dan bagaimana mereka juga bisa memperlakukan Dhani sama seperti mereka memperlakukan saya. Ya boleh diaduin ke siapa aja udah jadi tersangka, udah di P21. Kalau saya rasa sih dia harus mengadu ke Tuhan Yang Maha Esa ya. Iya, mengadu ke Tuhan Yang Maha Esa itu yang paling tepat.